Dia memasukkan tangan pria itu ke dalam bajunya. Hanya karena dia ingin suami yang sakit hidup lebih lama. Tapi suaminya segera memintanya bahwa bila dia meninggal, istrinya harus tidur dengan seorang laki-laki lajang di desa itu selama 1 malam. Karena keluarganya telah dikutuk, hanya dengan cara inilah sang suami bisa beristirahat dengan tenang. Melihat suaminya sekarat di detik-detik terakhir, sang istri hanya bisa mengangguk setuju. Namun percakapan mereka didengar oleh Akiyu. Dia dengan gembira mengumumkan kepada orang-orang di desanya bahwa 2 hari kemudian sesuatu yang baik akan terjadi. Tapi semua orang mengira Akiyu gila, dan bahkan dipukuli oleh saudaranya. Maka siang malam ia berdoa agar tetangganya itu cepat meninggal. Akhirnya malam ini, Akiyu melihat seorang wanita berselingkuh dengan seorang pria. Jadi Akiyu semakin yakin bahwa besok adalah gilirannya. Namun dia menunggu seharian, namun janda itu tidak datang menemukannya. Akiyu dengan marah bergegas ke ladang dan menghancurkan semua padi. Maka keponakan itu langsung mengejeknya. Pasti janda itu mengkritik Akiyu karena serakah, jadi dia bahkan tidak memandangnya. Akiyu semakin marah, dia pulang dan melampiaskan amarahnya pada kuda keponakannya. Untungnya, saudaranya menghentikannya tepat waktu, dan kudanya berhasil lolos dari kecelakaan tersebut. Senping melihat adik laki-lakinya sangat tertekan, jadi dia berjanji akan membiarkan Akiyu mengalami hidup sekali saja. Ini hanya 1 malam. Senping datang mencari istri barunya, ragu-ragu sejenak lalu angkat bicara. Mari kita menanggungnya untuk 1 malam. Jika dia keluar dan melakukan hal bodoh, dia akan mendapat masalah. Sang istri tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya sibuk bekerja. Senping terus memohon, menyuruh istrinya melakukannya demi keluarga ini. Ini semua tentang ketulian. Katakan sekali dan aku akan tahu. Bahkan ibu tua pun berbakti kepada putranya. Dia pergi mencari saudara perempuan yang baik, memintanya untuk memberinya 1 malam. Bukannya aku tidak puas. Tapi karena aku tua dan lemah. Takut tidak mampu bersaing dengan pemuda. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya anakku. Tidak akan lama. Dibandingkan dengan kedua tetua, Aki sangat populer di kalangan wanita. Dia langsung membawa pacarnya pulang. Paman itu mengertakkan gigi dengan marah, tetapi tidak berani berkomentar. Namun, keluarga tersebut mempunyai 1 mulut lagi yang harus diberi makan, dan makanannya telah habis. Yang lebih penting lagi, pacarnya sedang hamil. Tak hanya malas makan, memasak juga membuat seluruh dapur terbakar. Di malam hari, cucu menantu diam-diam pergi ke sub sayur. Dia diam-diam mencuri beberapa kentang dan membawanya pulang ke orang tuanya. Ternyata keluarga ini hidup dari apa yang dicuri putri mereka. Namun ketika dia sedang bersemangat berlari kembali ke rumah suaminya, tanpa diduga dia tertangkap basah oleh ayah mertuanya. Senping sangat marah hingga dia muntah darah. Dia ingin melemparkan menantu perempuannya ke dalam sumur. Menantu perempuan itu dengan keras kepala berpegangan pada dahan pohon, baru pada saat itulah dia bisa lepas dari kehidupan yang sulit. Senping memperingatkan menantu perempuannya untuk tidak mencuri lagi. Setelah kembali ke rumah, ibu menanyai Senping, "Mengapa kamu tidak menghukum keponakan iparmu?" Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan marah bergegas masuk ke kamar. Sang nenek mengetahui dengan jelas bahwa cepat atau lambat cucu menantunya ini akan membawa malapetaka. Jadi suatu malam, dia menelepon keponakan iparnya. Kemudian dia mengambil sekantong kentang dan memberikannya untuk dibawa kembali ke rumah ibunya. Namun saat sedang makan kentang bersama keluarganya, tiba-tiba orang menyerbu masuk ke rumah keponakannya. Ternyata mereka sudah mengetahui kalau keluarga ini rakus dan malas. Selalu mencuri. Kemudian penduduk desa bersama-sama mengurung keluarganya di dalam kandang. Kemudian membuangnya ke dalam lubang dalam yang telah digali. Meski Aki menangis sedih, istrinya sedang mengandung anaknya. Namun penduduk desa mengabaikannya. Setelah mengisi lubang tersebut, mereka menyeret Aki pulang. Aki bertanya kepada neneknya mengapa dia membunuh cucunya. Asyang hanya berkata dengan tenang, "Makanan di rumah sudah habis. Biarkan dia mencuri beberapa kali lagi dan kita semua akan mati kelaparan." Dia pikir mereka bisa melewati musim dingin dengan damai.
Namun beberapa hari kemudian, keponakannya membawa gadis itu kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan makan di rumah kita. Asyang tahu dengan jelas bahwa dialah yang duduk diam di rumah. Jadi dia memutuskan bahwa besok dia akan meminta putranya untuk membawanya ke gunung untuk mati. Dia menggunakan tali untuk mengikat ayahnya, lalu mendorongnya ke bawah tebing. Hingga tak terdengar lagi jeritan itu, sang anak pun pergi dengan damai. Namun adegan itu disaksikan oleh Shen Ping. Namun, dia tidak menghentikannya. Karena ia pun harus menggendong ibunya naik gunung untuk dipersembahkan kepada Dewa Gunung. Ini adalah adat istiadat di desa mereka. Orang yang berusia di atas 70 tahun akan menjadi beban bagi keluarganya. Hidup hanyalah membuang-buang makanan. Meskipun Shen Ping sangat tidak rela, ibunya sudah siap. Karena keluarganya penuh laki-laki, dia bahkan mengambil 2 istri lagi. Makanan sudah langka dan sulit bertahan selama musim dingin. Maka Asyang membawa menantunya ke hulu sungai. Ini adalah markas rahasianya, cuman menangkap ikan di bawah saja. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, pada malam harinya dia menyuruh putranya untuk memanggil orang-orang yang telah mendaki gunung untuk datang. Ini adalah adat istiadat di desa ini. Sebelum mengantar lansia naik gunung, harus diadakan upacara kesaksian. Semua orang duduk-duduk, menyebarkan peraturan di gunung. Gunung Nara sangat jauh dari desa, dibutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk bolak-balik. Oleh karena itu, harus memulainya sejak dini, sebaiknya jangan sampai terlihat oleh siapapun. Pada saat ini, para tetua tidak boleh angkat bicara agar tidak menyinggung Dewa Gunung. Ketika kamu selesai mengantar orang tuamu pergi, kamu tidak boleh kembali untuk menghindari mengalah. Setelah menyelesaikan instruksi, kepala desa diam-diam berbicara kepada Shen Ping. Kalau tak kuat membawa orang tua ke puncak gunung, lempar saja ke tengah jalan. Asyang mulai bersiap, dia melepas kemeja katunnya yang masih utuh. Kemudian atur semuanya dan serahkan semuanya pada keponakannya. Hari masih belum subuh ketika dia memanggilku. Dalam perjalanan mengantar ibunya, Asyang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mematuhi peraturan desa, namun putranya berjalan sangat lambat. Begitu dia meninggalkan gerbang desa, Shen Ping segera mengalihkan pandangannya ke rumahnya. Ibu menepuk punggung Shen Ping dan menyuruhnya untuk tidak terikat. Mereka mengikuti jalan setapak menuju gunung. Sebelumnya, Shen Ping tidak mengerti mengapa ayahnya bersikeras untuk tidak membawanya ke atas gunung. Tapi ketika dia mengalaminya sendiri, Shen Ping mengetahuinya. Bagaimana dia bisa begitu kejam hingga meninggalkan orang yang dia cintai. Segera mereka sampai di jembatan istirahat. Sang ibu melihat jembatan kayu itu sudah lapuk, jadi dia menepuk bahu Shen Ping dan menyuruh Shen Ping pergi ke arah lain. Namun jalan mendaki gunung sangat kasar. Shen Ping dengan sembarangan menabrak dahan pohon, menyebabkan jari kakinya berdarah. Asyang tak segan-segan merobek bajunya untuk membalut luka putranya. Tidak lama kemudian Shen Ping kelelahan. Dia membiarkan ibunya duduk di samping, lalu naik ke atas tebing untuk mencari air untuk diminum. Namun ketika dia berbalik, ibunya tidak terlihat. Shen Ping dengan cemas mencari ibunya kemana-mana. Dia menduga ibunya pasti takut, jadi dia diam-diam lari kembali ke desa. Namun saat dia menghela nafas lega, dia melihat ibu kembali ke tempat asalnya. Setelah melewati beberapa bukit, akhirnya kami sampai di puncak gunung. Asyang menepuk pundak putranya dan menunjuk ke arah tumpukan abu di depannya. Tapi Shen Ping menganggap tempat ini terlalu kotor dan ingin mencarikan tempat yang bersih untuk ibunya. Namun, semakin dalam, semakin banyak tulang yang menumpuk. Ada juga burung gagak di sekitarnya, seolah sedang menunggu makanan baru. Asyang menunjuk ke suatu tempat dan menyuruh putranya untuk menurunkannya. Saat ini Shen Ping mulai ragu-ragu, dia tertegun. Hanya ketika ibunya mengguncang papan untuk mendesaknya, barulah dia kembali tenang. Asyang melepas tikar yang dikepang dan berlutut. Shen Ping mengambil makanan yang dibawanya di pagi hari dan memberikannya kepada ibunya. Namun Asyang mendorongnya dan menyuruhnya membawanya pulang untuk dimakan. Shen Ping diliputi emosi. Dia memeluk ibunya erat-erat dan tidak melepaskannya. Namun ibu berusaha mendorong Shen Ping menjauh, lalu menamparnya untuk membangunkannya. Shen Ping berjalan menuruni gunung dengan linglung. Pada saat itu tiba-tiba turun salju.
Melihat itu, ia berlari secepat yang ia bisa ke arah ibunya. Salju yang turun menandakan Dewa Gunung telah tiba. Dia pikir ibunya pasti akan berubah pikiran. Namun ibuku duduk diam, mengatupkan tangannya dan menunggu saat-saat terakhir dalam hidupnya. Shen Ping melanggar peraturan, dia berteriak memanggil ibunya. Axiang perlahan membuka matanya, melambaikan tangannya dan menyuruhnya segera pulang. Dia sendiri menerima segalanya. Dia hanya berharap anaknya pulang dan tidak masuk angin. Shen Ping juga memahami pikiran ibunya. Dia dengan tegas berbalik menuruni gunung. Saat dia sampai di rumah, hari sudah larut malam. Di ruangan yang hangat, istrinya dengan ramah membersihkan salju untuknya. Sama seperti ibu di masa lalu, mengurus seluruh keluarga. Shen Ping memandangi pinggang istrinya, itu adalah baju yang ditinggalkan ibunya. Dia pikir dalam beberapa dekade, dia harus melalui reinkarnasi ini.